Perdebatan mengenai hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda kembali ramai setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @bisen membahas panjang lebar kronologi masalah yang dianggap berlarut akibat miskomunikasi. Penjelasannya menyoroti kemunculan debt collector saat Sarwenda sedang siaran langsung, yang kemudian memicu tudingan miring terhadap dirinya. Ia menilai situasi itu terjadi karena prosedur penagihan yang pasti sudah berlangsung lama sebelum akhirnya mengarah ke rumah Sarwenda. Isu tanggungan finansial pasca perceraian juga dibahas, termasuk kesepakatan biaya rumah dan anak yang semestinya bisa diatur tanpa drama apabila komunikasi dilakukan langsung bukan melalui kuasa hukum yang justru mempertegang keadaan. Netizen yang berbakti ini juga menyinggung aktivitas anak-anak yang padat sehingga jadwal pertemuan pun membutuhkan koordinasi matang. Ia kemudian meluruskan berbagai rumor tentang status ekonomi masing-masing, menegaskan bahwa Sarwenda maupun kekasih barunya berasal dari keluarga berada sehingga tuduhan menumpang atau mencari keuntungan dianggap tidak berdasar. Ia menyayangkan penggemar yang memperkeruh suasana dengan narasi fitnah dan menekankan bahwa semua masalah akan selesai jika kedua belah pihak berbicara langsung demi anak-anak yang mulai terdampak secara emosional. Masalahnya jadi berlarut ya. Tuduhan awal itu kan bukan tuduhan awal, masalah awalnya itu kan masalah debt collector yang datang gitu kan. Ya, kalau dibilang Wenda kayak buka-buka ke publik, masalahnya debt collectornya datang pada waktu mereka sedang live gitu, si Sarwenda sedang live dengan Gio, ya kan? Ya, pada waktu live itu kan banyak yang nonton. Ya orang kan pasti akan bertanya-tanya, ada apa gitu. Kenapa ada debt collector? Ya tentu naluri seorang manusia lah ya kan, dia nggak mau terlihat ini dong, maksudnya kayak kenapa nih tiba-tiba ada debt collector, takutnya kan dituduh dia punya utang apa gitu, ya perlu dia jelaskan gitu. Terus juga kan katanya sudah menghubungi si Ruben, tapi kata Ruben hubungi ke pengacaranya apa gimana gitu. Terus ya gimana ya, sekarang gini, debt collector itu datang biasanya nggak mendadak, dia pasti ada kayak step-stepnya gitu kan ya. Lu bayar misalnya, nggak mungkin belum bayar sekali 1 bulan gitu terus datang itu nggak, biasanya mungkin lebih dari 3 bulan ya biasanya. Terus juga biasanya lagi peringatan itu awal biasanya lewat chat, lewat SMS kan. Kalau lewat chat, lewat SMS nggak mempan, nggak ditanggapi, dia baru telepon atau menghubungi orang-orang yang ada di nomor kontaknya si peminjam gitu, biasanya begitu. Kalau nggak ditanggapi lagi baru diusahakan dengan pencarian. Nah itu aku rasa udah sampai ke tahap itu ya. Terus juga katanya kan bisa datang ke Sarwenda karena pada waktu mendatangi Ruben sama asistennya disuruh datangi Sarwenda. Itu kenapa pertanyaannya ya kan, kenapa mesti diarahkan ke rumah Sarwenda, kenapa? Terus juga kemudian dari pihak pengacaranya Ruben kan mongol terus bilang katanya merembetnya itu karena harus ngasih duit 200 sekian ke Sarwenda tiap bulan gitu kan ya. Itu kan kesepakatan cerai bahwa Ruben ingin menanggung semua biaya anak-anaknya dan biaya rumah gitu kan. Walaupun Sarwenda katanya sempat menawarkan untuk membagi 2, ya itu kan kesepakatan. Tapi aku rasa kalau misalnya ya si Ruben bilang aduh bulan ini aku nggak sanggup gitu kan, aku rasa juga Sarwenda oke-oke aja, tuh pendapatan dia lebih dari cukup ya, dia bisa menanggung anak-anaknya, nggak mungkin nggak bisa ya kan. Sarwenda kan banyak usahanya ya kan, kayaknya live aja sorry ya, orang lain yang maksudnya belum terkenal kan Sarwenda sama Gio nih kalau tiap kali live tuh pasti ramai banget, barangnya rata-rata sold out. Orang lain aja bisa dapat sekian M per bulan ya, per bulan ya. Ngerti deh aku nggak ngerti hitungnya. Apalagi ini pasti lebih dari itu, belum lagi mereka jadi BA ini BA itu, dapat tawaran kerjasama dengan perusahaan lain, dengan ya pokoknya vendors lain kan. Ini aja mau ke Korea tuh kan, itu bayarnya kan pasti lumayan, nggak mungkin murah ya toh. Nah
Aku pikir kalau memang Ruben merasa keberatan, bisa ngasih tahu lah, termasuk ya. Sebenarnya itu kunci masalah itu komunikasi ya kan. Kenapa harus lewat pengacara? Kadang-kadang lucu ya orang ribut kenapa mesti lewat pengacara. Pengacaranya mending pengacaranya tuh yang bisa akomodatif, yang ngomongnya pelan, ngomongnya lembut, yang malah ikut ngompor-ngomporin kan jadinya tambah rame gitu kan. Terus tidak mau ketemu anak katanya SNU kayaknya nggak masuk akal, dipersulit. Jadi kita lihat banyak dong VT-VT-nya, terus video YouTube-nya Ruben sama anak-anak gitu, gimana dipersulit gitu. Justru kayaknya Ruben yang kan katanya tuh, kata pengacaranya Wenda, katanya udah bikin VM tapi nggak dibales gitu. Anak-anaknya nunggu-nunggu, terus anak-anaknya bete gitu kan, ngambek gitu kan. Ya wajar lah, namanya anak-anak yang mungkin ya ada saatnya mungkin Ruben harus menjelaskan nih apa ayah lagi sibuk cari uang atau gimana gitu ya, kompromi gitu ya. Gimana namanya anak ya, kadang-kadang memang agak susah di ininya, apalagi anak zaman sekarang ya kan. Ya harus pinter-pinter lah orang tua gimana-gimananya gitu. Terus juga katanya kan anak-anakku tuh kan sibuk ya, selain sekolah internasional itu biasanya full. Belum lagi mereka ada tes baletnya itu kan kayaknya udah sampai ke ikut kompetisi mungkin ya, pasti latihannya juga padat gitu kan ya. Belum lagi les bahasa Mandarin, les apalagi nggak tahu ada les macem-macem gitu ya. Nah ya kuncinya komunikasi lah. Kalau mau masalahnya cepet beres ya komunikasi. Kan juga buat netizen yang pendukungnya si Ruben gitu, jangan menambah-nambah masalah gitu kan ya. Bilang apa namanya, si Wenda kayak kegatelan pacaran sama Gio. Mau kenapa? Dia kan udah cerai gitu kan, udah single lagi. Kalau dia deket sama Gio itu haknya dia gitu kan ya. Terus mereka juga cari duit ya kan ya. Terus juga ngatain Gio, katanya Gio mau kondo dari Hong Kong. Dia itu kan keluarganya Jarum. Keluarga Jarum itu apa? Old money sayang. Lihat sekolah aja tuh. Kemarin gua ada lihat ya bahwa dia kuliah di mana itu, dia nyewanya itu satu rumah, satu kondo gitu ya, bukan lagi kamar gitu. Apa ya, pokoknya ya emang old money gitu kan ya. Terus juga kemarin dia sempat nyinggung bahwa dia punya ini, punya itu gitu kan, dibayar cash. Ya itu kata kuncinya, bayar cash gitu kan ya. Ya memang selama ini Gio tuh nggak pernah pamer ya, makanya orang-orang mungkin banyak yang nggak tahu bahwa dia orang kaya gitu. Tapi sebenarnya ya old money gitu kan ya. Jadi kalau misalnya membandingkan dia sama Ruben ya jauh lah. Ruben kan, nah ini nih ada lagi omongan bahwa katanya Sarwenda bukan siapa-siapa kalau nggak kawin sama Ruben. Kata siapa? Ya kan, Sarwenda itu kan anak orang kaya. Yeye dan Nainai itu old money loh. Mereka dulu sebelum jadi kontraktor di Jakarta, mereka itu punya Panglong itu perusahaan pengolahan kayu di Jambi. Yang punya Panglong biasanya berduit lah ya, nggak mungkin nggak berduit gitu kan ya. Jadi terus juga 3 saudara itu kan pada sekolah di luar semua. Emangnya nggak pakai duit gitu kan sekolah di luar? Ya pasti kaya lah. Kalau nggak kaya nggak bisa kan. Terus juga setahu aku kayaknya Ruben itu menjadi kayak banyak sumber pemasukan setelah menikah sama Sarwenda. Karena Sarwenda ya pintar cari ide ya, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Terus mereka juga punya usaha karena ide-ide Sarwenda gitu. Jadi ya harusnya ya gimana sih ya, udahlah nggak usah saling menjelekkan lah ya. Harusnya tuh emang kuncinya ketemu berdua, ngomong berdua apa masalahnya. Kalau bisa kemarin cerai baik-baik tanpa membuka aib ya, sekarang juga harusnya bisa ya, demi anak-anak ya. Karena jejak digital itu jahat. Jadi sebaiknya memang orang tua duduk cara berdua. Apalagi katanya anak-anaknya sensitif ya, terutama si Cici ya, sensitif kan. Nah jangan sampai nanti anak itu jadi ada luka batin. Anak zaman sekarang kan gitu ya, dikit-dikit luka batin karena mereka memang agak ya sensi lah gitu kan ya. Kalau menurut aku ya memang harusnya dibicarakan berdua. Ini bukan soal membela siapa-siapa ya, tapi supaya masalahnya selesai. Itu aja sebagai fansnya Sanjo. Itu aja deh yang mau aku bahas gitu. Makasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.